Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardifa Abdi Nur Anugrah, NPM 246119. Adapun saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Islam dan Radikalisme. Baik, langsung masuk saja. Apa itu Islam dan radikalisme? Secara teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilaiha, dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena historis, kultural, dan realitas peradaban dalam kehidupan manusia, tidak hanya di antara sesama penganutnya sendiri, tetapi juga dalam lingkungan lebih luas dengan antar umat agama lain. Dengan demikian, antara pandangan dunia para penganut Islam dan fenomena sosial selalu terdapat keterkaitan atau dialektika yang memengaruhi satu sama lain. Radikalisme berasal dari kata radix yang memiliki arti akar pangkal, bagian bawah menyeluruh habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme berarti aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara sikap ekstrim dalam aliran politik. Menurut Hortby dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Court English mengatakan istilah radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti akar atau dasar. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme berarti belief in radical ideas and principles. Apakah perspektif Islam tentang radikalisme? Islam sama sekali tidak membolehkan radikalisme karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam berasal dari kata salam yang berarti selamat, aman, damai. Islam tidak memperkenankan kekerasan sebagai metode menyelesaikan masalah. Islam menganjurkan agar kita mengajak kepada kebaikan dengan bijak, hikmah, nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, dan berdialog dengan santun atau majadilhum billati hiya ahsan. Radikalisme, apalagi terorisme, hanya akan membuat Islam jauh dari watak aslinya sebagai agama rahmat dan bisa membuat kehilangan tujuannya yang hakiki. Radikalisme di dunia Islam, istilah fundamentalisme biasa dipakai oleh kalangan akademisi maupun media massa untuk merujuk pada gerakan-gerakan Islam politik yang berkonotasi negatif seperti radikal, ekstrim, dan militan, serta anti berat atau Amerika. Namun, tidak arang pula julukan fundamentalisme diberikan kepada semua orang Islam yang menerima Quran dan hadis sebagai alat hidup mereka. Dengan kata lain, kebanyakan dari penegasan kembali agama dalam politik dan masyarakat tercakup dalam istilah fundamentalisme Islam. Salah satu contohnya adalah organisasi Al-Ana'ah Al-Ismiyah di Mesir. Organisasi ini amat banyak diminati dan digeraki oleh para pemuda Mesir lahir pada awal 1970-an. Organisasi yang merupakan gerakan Islam konservatif atau sayap mahasiswa dari Ikhwan al-Muslimin ini awalnya ditunukkan untuk membangun kembali kekuatan-kekuatan religius konservatif lewat kampus-kampus pemuda-pemuda di masjid dan kelompok pemuda lainnya. 2. Delegitimasi Islam politik dan radikalisme. Pengertian Islam politik radikalisme menurut Barat berarti gerakan tindakan berbasis politik massa, melainkan gerakan individu atau komunitas revolusioner anarkis yang menggunakan instrumen kekerasan secara acak. Hal ini berarti bahwa Islam radikalisme akan selalu menentang norma-norma dan struktur-struktur yang telah mengalami pengorganisasian secara mendasar. Faktor radikalisme ada 2. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor internal yang dimaksud adalah adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan perlawanan. Itu seringkali menggunakan legitimasi teks, baik teks keagamaan maupun teks kultural, sebagai pemopang. Dan yang kedua, faktor eksternal.
Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama faktor ekonomi politik, yang kedua faktor budaya, dan yang ketiga faktor sosial politik. Penyebab terjadinya radikalisme. 1. Faktor sosial, yaitu adanya pandangan yang salah atau salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasan dalam menentang dan membentur diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Yang kedua, faktor emosi keagamaan. Diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama atau wahyu suci yang absolut. Walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad, dan mati syahid. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, jadi sifatnya nisbi dan subjektif. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari, bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa atau pertentangan terhadap budaya sukularisme. Budaya Barat merupakan sumber sukularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atau negeri-negeri dan budaya Muslim. Yang keempat, faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. 5. Faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas perkembangannya frustasi dan kemarahan sebagai orang kelompok yang disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit pemerintah belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindakan kekerasan atau radikalisme sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.